Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Sarah dan Mbak Des dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Ya pemirsa, kalau kita berbicara tentang kesehatan manusia, biasanya ada dua range usia khusus yang masuk kategori orang-orang yang rentan. Biasanya yang pertama adalah anak-anak, karena mungkin imun sistemnya belum terbentuk secara sempurna gitu ya. Ataupun kebalikannya, ya kalau lemparan dari anak-anak berarti adalah lansia ya. Kenapa lansia? Karena pasti ya, namanya proses aging dan lain sebagainya pasti akan berpengaruh pada sistem metabolisme tubuh gitu ya, proses degeneratif dan lain sebagainya. Sehingga biasanya di pikiran kita lansia adalah mereka yang sangat ringkih gitu ya tubuhnya atau kesehatannya, sehingga mereka mudah mengalami berbagai jenis penyakit mulai penyakit A sampai yang Z seperti itu. Nah, kalau kita ngomongin proses degeneratif pada lansia sebenarnya ya ini kan proses alami dalam tubuh ya. Setiap manusia pasti akan mengalami proses degeneratif, kecuali robot. Robot juga pasti akan fungsinya menurun gitu ya. Tapi kalau kita ngomongin lansia dengan proses degeneratif seperti itu sebenarnya, apakah memang ketika mengalami proses degeneratif pasti akan muncul atau timbul masalah-masalah kesehatan atau gangguan kesehatan yang biasanya dialami oleh para lansia? Atau sebenarnya case by case sih, karena kita harus lihat dulu nih pola hidupnya si lansia waktu muda seperti apa. Sehingga ketika pun ada proses degeneratif di lansia dengan usia yang sama, misal kayak 65 dengan 65 gitu ya, lansia A dan B ini akan berbeda meskipun mengalami proses degeneratif yang sama. Dalam artian yang satu bisa aja kesehatannya let's say ya 60%, yang satu bisa jadi 80% karena mungkin pola hidup yang lebih sehat. Tapi kalau kita ngomongin proses degeneratif dan masalah kesehatan yang dialami ketika proses degeneratif itu sendiri, apa aja sih masalah kesehatan yang bisa timbul? Inilah topik yang akan kita bahas hari ini ya. Nah, ini kalau ngomongin tentang lansia, ini memang menarik ya. Kita akan membahas terlebih dahulu mitos atau fakta seputar kesehatan lansia yang kayaknya sering kita dengar di masyarakat, sehingga kadangkala ketika kita punya oma opa di rumah, aduh ini bener nggak ya, fakta atau mitos aja? Nah, kita bahas satu-satu ya. Oke, kita lihat yang pertama pemirsa ya. Lansia katanya nggak usah deh, nggak perlu berolahraga. Kenapa? Karena katanya berisiko gitu ya. Jadi gini, konsep olahraga adalah konsep di mana kita untuk berolahraga menyehatkan tubuh, olah fisik dan lain sebagainya gitu ya. Dan terkadang kita harus bisa membedakan aktivitas fisik mana yang olahraga as workout gitu ya. Itu kan beda seperti itu. Nah, memang tujuan dari entah itu aktivitas fisik atau berolahraga adalah bikin kita atau bikin tubuh kita jauh lebih sehat. Tapi kalau case-nya adalah lansia, nah ini jadi a big question mark ya. Apakah lansia ini boleh berolahraga atau enggak? Karena di satu sisi lansia juga pasti pengen sehat, tapi di satu sisi ya itu karena proses degeneratif pasti kayak kondisi tubuh, tulang dan lain sebagainya pasti menurun. Aduh dok, nanti kalau lansia lari-lari nanti takutnya tulangnya gimana ya, kuat nggak ya persendiannya dan lain sebagainya. Jadi lebih baik kalau lansia itu nggak usah berolahraga karena bisa berisiko. Siapa tahu lari malah nanti kecapean, jatuh dan lain sebagainya bisa berbahaya. Nah itu jadi concernnya kita bersama. Sebenarnya lansia itu boleh nggak sih berolahraga atau quote and quote boleh sih, tapi dengan low intensity mungkin ya, nanti akan kita bahas. Oke, kita lanjut yang kedua ya. Lansia, nah ini dia, ini sering banget kita dengar. Kalau udah masuk usia oma opa atau lansia itu pasti waktu tidurnya akan jauh lebih pendek dibandingkan orang-orang di usia produktif atau kita gitu ya. Entah itu anak-anak, remaja maupun dewasa seperti itu. Nah, kalau kita berbicara lansia, itu biasa, ini mungkin pengalaman pribadi kita di rumah ya. Ketika ada oma opa di rumah, kita ngerasa kayaknya bener deh dok, oma opa itu lansia itu waktu tidurnya akan jauh lebih pendek. Karena biasanya dulu aku tuh inget banget, oma opa itu waktu masih muda, mereka kayak tidurnya bisa jadi jam 10 malam sampai subuh lah gitu. Tapi sekarang tuh kayak jam 1 aja belum tidur gitu. Nggak ngerti ini karena mungkin masalah lansianya atau insomnianya atau seperti apa. Nanti akan kita bahas ya. Bener nggak sih kalau memasuki usia lansia pasti waktu tidurnya akan berkurang. Oke, kita lanjut yang ketiga ya. Kinerja otak lansia itu katanya melambat. Jadi gini, kan memang ya ini erat kaitannya dengan proses degeneratif tubuh gitu. Jadi once orang dinyatakan masuk kategori lansia, pasti kan proses penurunan fungsi tubuh itu pasti akan terjadi di semua organ tubuh ya gitu ya. Nah, ketika kita ngomongin lansia gitu ya, pasti akan menurun gitu ya. Entah itu organ apanya, termasuk adalah kinerja otaknya. Sehingga kadang-kala kita kepikiran, ya iyalah kalau gitu orang dengan Alzheimer, demensia dan lain sebagainya ini being a part of
elderly ya gitu ya. Ketika sudah lansia ya itu normal-normal aja ketika kita ngomongin kinerja otak yang menurun pada lansia. Tapi apakah kemudian ini menjadi satu parameter yang saklek gitu ya, ketika kita ngomongin lansia, oke kinerja otaknya pasti akan menurun. Jadi nggak apa-apa deh mereka akan mengalami pikun, demensia, Alzheimer dan lain sebagainya. Atau case by case juga ada lansia yang ingatannya masih tajam loh gitu ya, terutama wanita kali ya, ingat kesalahan-kesalahan suaminya di waktu muda gitu ya. Oke, kita lanjut yang keempat pemirsa ya. Lansia itu pemarah dan tertekan. Nah ini juga sering nggak sih dialami di rumah kalau kita ngelihat kayak oma opa kita di rumah. Kadangkala itu ya bisa jadi mereka pendiam, bisa jadi mereka kayak memendam sesuatu gitu ya, sehingga kadangkala moodnya itu agak nggak stabil ya, labil, mood swingnya itu kerasa banget gitu. Nah ini menjadi satu hal yang memang berkaitan dengan hormonal, atau memang secara psikisnya juga terganggu, atau sebenarnya ada masalah apa ketika kita ngomongin lansia itu pasti tertekan dan suka marah-marah gitu ya. Apalagi kalau mereka mau cerita nggak ada yang mau dengerin gitu ya. Cerita masa mudanya dan lain sebagainya. Nah sebenarnya ini hal yang lumrah nggak sih kalau kita ngomongin oma opa atau lansia di rumah itu adalah orang-orang yang pasti suka marah-marah dan suka tertekan dan suka biasanya ya sering mengasihkan diri gitu ya. Nggak tahu karena post-porous syndrome atau seperti apa, nanti akan kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang terakhir pemirsa. Lansia itu katanya nggak suka bertualang. Nah ini dia ya, kalau ngomongin bertualang gitu ya udah kayak Dora aja gitu ya. Tapi kalau kita ngomongin bertualang gitu ya, ini kan jadi satu kegiatan yang tidak hanya menjadi asupan nutrisi mata aja gitu ya. Itu kan butuh energi dan lain sebagainya, kekuatan tubuh, tulang untuk bergerak dan lain sebagainya. Hiking gitu ya, memanjat bukit dan lain sebagainya, mendaki bukit gitu ya. Itu kan menjadi satu hal yang harus diantisipasi dengan kekuatan fisik. Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin lansia, sebenarnya mereka itu sebenarnya mau nggak sih gitu, atau inginnya sih mau, tapi apa daya kekuatan fisik tidak mendukung. Oke, itu tadi beberapa mitos atau fakta seputar kesehatan lansia dan kami akan membahasnya saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas ya, ada beberapa mitos atau fakta seputar kesehatan lansia. Nah untuk mengonfirmasinya ini beneran fakta atau mitos belaka, telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Paskalis Andrew Gunawan, SPPD Kager, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan geriatri dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran. Selamat pagi Dr. Paskal, apa kabar dok? Pagi Mas Raden. Sehat ya? Sehat. Oke, dok hari ini kita akan membahas masa depan kita nanti. Iya. Oke ya, kita akan membahas masa depan kita ketika sudah tua gitu ya. Semoga umurnya panjang ya dok. Amin. Ya. Amin. Oke, kita akan membahas mitos fakta seputar kesehatan lansia. Yang pertama, lansia katanya nggak perlu berolahraga dok karena takut patah tulang kayaknya gitu ya. Nah sebenarnya lansia itu boleh berolahraga nggak sih dok? Katanya berisiko tuh gitu. Ya sebenarnya lansia itu harus berolahraga justru. Tapi ya seperti kata Mas Raden sebelumnya, emang kita harus sesuaikan dengan kondisi fisiknya. Jadi olahraga yang disarankan pada lansia itu biasanya yang memang low impact. Nah. Tapi harus menyangkut semua segi. Jadi yang flexibility, endurance, strength itu harus dikuatin semua. Kadang-kadang yang salah kaprah itu lansia tidak usah olahraga. Atau kalau olahraga jalan cukup, berenang. Cuci piring aja di rumah. Cuci piring, nyapu. Ngepel Tapi gitu. jadinya strength-nya nggak dapet, flexibility nggak dapet. Jadi kadang-kadang gampang jatuh, sakit-sakit sendi, karena cuma jalan-jalan aja atau berenang. Saya harus olahraga, sebenarnya prinsipnya sama seperti yang mau kita target olahraga, tapi seperti waktu usia muda, tapi dengan sesuaikan dengan kondisi fisik saat ini. Harus olahraga. Harus olahraga ya. Nah, boleh nggak sih dok, maksudnya olahraga ini kan tetap harus berolahraga, Iya. mungkin yang low impact itu. Tapi perlu dipertimbangkan juga nggak sih, kan biasanya ini bukan kita menggeneralisir ya, kan banyak lansia juga mengalami penyakit ya gitu ya, sakit A, B, C dan lain sebagainya. Biasanya kan sistemik dan lain sebagainya gitu. Itu bisa nggak sih yang akhirnya harus dilihat juga nih, ini ada riwayat penyakit enggak gitu ya, supaya kita bisa menentukan oh jenis olahraga yang low impact seperti apa yang bisa dilakukan, itu bisa juga dok? Iya, benar emang. Jadi kita harus sesuaikan dengan kondisi lansia sendiri. Jadi sama seperti kita lah, kalau kita olahraga ke gym ada PT-nya kan, personal trainer. Jadi Betul. sebenarnya dia kan yang menilai
kalau untuk kondisi ini bagusnya apa dan targetnya apa dulu targetnya. Sama kalau ada lansia juga kita lihat dulu sakitnya apa, kondisi fisiknya seperti apa dan targetnya apa targetnya. Jadi plan trainingnya itu, plan latihannya itu disesuaikan dengan kondisi itu. Tidak bisa semua kita suruh latihan dengan regimen yang sama, gawat dong. Jangan olahraga prestasi ya kayak ikutan Iya, atlet ya. iya. Oke Dok, kita lanjut yang kedua ya. Nah ini juga, ini sering nggak ngerti. Ini jadi hal yang lumrah terjadi yang mungkin dialami atau kita sebagai anggota keluarga melihat bahwa oma opa kita di rumah itu jam tidurnya kok pendek ya gitu ya. Entah karena dia insomnia atau sebenarnya ada gangguan tidur yang lainnya atau mungkin karena memang secara umur memang lansia akan mengalami atau punya waktu tidur yang lebih pendek dibandingkan kita-kita yang masih muda. Gimana tuh, Dok? Ya ini masalah yang menarik karena kalau kita ngomongin tidur itu sangat erat dengan yang pertama itu olahraga, physical activity. Oke. Kalau kita waktu masih belum lansia ya, kita bisa punya regular schedule, bangun jam berapa, kerja dan lain sebagainya. Jadi tubuh kita menghafal pagi bangun tidur jam segini, otomatis. Itu mengapa orang yang shift malam, ya emang dia udah terbiasa tidur pagi-pagi. Nah tapi kalau udah lansia karena schedule-nya biasanya udah nggak jelas kan biasanya. Jadi jam tidurnya jadi agak ngaco jam tidurnya. Jadi bukan berarti karena dia kebutuhan tidur yang menjadi pendek, karena schedule-nya jadi ngaco, kurang aktivitas. Jadi jam tidurnya seenaknya jam tidurnya. Sebenarnya nggak penting jumlah tidurnya, yang penting kualitasnya. Kadang ada yang tidur cuma 4-5 jam, bangun seger. Nggak masalah. Berarti kualitas tidurnya bagus. Nggak penting jamnya. Tapi kalau emang dengan dia tidur pagi-pagi misalnya jam 8 tidur, jam 2 pagi udah kebangun, terus dia jadi bengong sampai pagi nggak ada kerjaan karena semuanya tidur kan, gelap. Iya, betul. Nah, itu kita perlu benahi. Harusnya nggak seperti itu. Jadi nggak semua lansia harusnya tidurnya kurang, enggak. Jadi mungkin ada yang 4 jam, ada yang 5 jam, 6 jam berbeda-beda. Dan itu mungkin respons ke tubuh lansianya itu masing-masing akan berbeda gitu ya, Dok ya. Jadi mungkin tubuh akan kasih alarm, oke kayaknya 5 jam udah cukup nih gitu. Kan ada mungkin kayak yang 5 jam masih ngantuk-ngantukan gitu atau emosinya nggak stabil. Nah itu mungkin karena kurang tidur juga kali ya, Dok ya. Oke. Jadi memang tidak bisa dipukul rata harus berapa jam ya. Yang penting kualitasnya. Kualitasnya. Gitu. Oke, kita lanjut yang ketiga. Kinerja otak lansia itu pasti melambat. Sering kita dengar ya lansia itu pasti pikun deh gitu ya, Alzheimer, demensia dan lain sebagainya deh gitu ya. Ya iyalah karena proses degeneratif pasti akan menurun. Ya semua orang pasti akan menurun mengalami proses aging. Tapi akan melambat kinerjanya atau gimana? Ya yang menarik itu karena penuaan itu pasti terjadi kan. Nggak bisa kita mundurkan. Salah satunya otak kita pasti menua. Jadi kalau otak kita menua, otomatis semua respon kita bisa menurun lah. Memori, reaksi pasti menurun. Tapi biasanya itu dikompromi oleh bagian tubuh yang lain. Jadi kalau kita bilang bagaimana performa otaknya dibandingkan sama yang lebih muda, pasti akan menurun pasti. Gangguan memori pasti ada. Tapi tidak semua gangguan memori itu membuat gangguan di keseharian. Jadi misalnya karena gangguan memori saya jadi hilang jalan di jalan, saya jadi lupa nama anak saya, kan nggak seperti itu biasanya. Kalau cuma sekedar lupa taruh kunci, lupa kunci pintu pas keluar, itu kita juga waktu masih muda juga seperti itu kan, nggak harus lansia. Jadi sebenarnya kalau pada lansia itu memori itu bisa menurun memang, tapi tidak semua itu sakit. Itu yang tantangannya di situ. Mana gangguan memori yang sakit, yang harus kita serius nih menangani, mana yang emang menua secara alami seperti itu. Secara alami ya. Oke. Jadi kalau kita pakai kacamata terus kita nyariin mana kacamatanya gitu nempel, itu alami juga ya. Karena kan mungkin ada beberapa kayak naruh kunci, lupa di mana, itu kan hal yang alami. Kecuali yang memang ke yang lebih serius atau lebih berat seperti itu ya. Oke, itu memang harus diakui bahwa proses aging itu pasti akan berlaku ya. Ada. Oke, karena tua itu pasti ya, Dok? Pasti. Ya, dewasa itu pilihan. Oke, Dok, kita lanjut ya. Yang keempat, lansia itu pemarah dan tertekan. Nah, kenapa sih, Dok, kita ngelihat kayak oma opa kita di rumah itu kayak moodnya itu agak nggak stabil ya gitu ya. Mood swing gitu. Terus kayak bentar-bentar suka marah-marah. Apalagi kalau dia mau cerita, kita nggak punya waktu, oma aku mau berangkat kerja gitu kan. Kamu emang gak mau dengerin oma ya gini-gini. Marah lah, suka tertekan menyendiri. Itu memang nature-nya begitu nggak sih, Dok? Sebenarnya enggak sih harusnya. Jadi kalau kita menemukan lansia yang seperti itu, yang suka marah-marah, ya suka mengulang-ulang hal yang sama, ceritanya lebih lambat, cenderung pendiam, nggak mau jalan-jalan, di rumah terus, itu biasanya ada masalah sebenarnya. Yang paling sering sih mungkin depresi, merasa sekelilingnya berubah semua, jadi dia tidak bisa beradaptasi dengan usia dan perubahan lingkungannya. Akibatnya dia jadi tertekan. Sebenarnya itu call for help sebenarnya sih. Kalau keluarga yang berat seperti itu jangan dianggap wajar nih tua,
jadi marah-marah gitu. Nggak boleh seperti itu. Karena kita harus bercontoh ke lansia lain yang kenapa lansia lain bisa happy-happy, aktivitas bagus, bisa berprestasi. Kenapa keluarga saya seperti ini gitu. Berarti kan nggak semua lansia seperti ini. Ada yang salah di sini. Harus kita telusuri kenapa seperti ini. Cuma harus kita tahu lah karena kan makin usia berarti kan makin banyak menumpuk stres dari masa muda. Pengalaman-pengalaman yang mungkin negatif banyak ditumpuk. Nah itu yang bikin mereka lebih cenderung lebih gampang mengalami gangguan ya gampang marah, tertekan itu. Ya, Oke, tapi kan ada juga nih dok ya, orang-orang yang lansia yang dulunya mudanya itu punya jabatan tinggi dan lain sebagainya. Tiba-tiba mungkin dulu mudanya kayak the power of telunjuk ya, ini bisa gitu. Pas tua gitu ya di rumah aja nggak ada, bener-bener nggak ada power sama sekali sehingga muncullah post power syndrome. Itu juga bisa nggak sih mempengaruhi moodnya mereka sehingga akhirnya kayak lo dulu kayaknya waktu kerja happy banget ya, gagah gitu kan, cekatan dan lain sebagainya, energik. Tiba-tiba pas abis pensiun itu kayak lo kok malah jadi sakit-sakitan gitu. Dan akhirnya jadi suka marah-marah, emosi nggak stabil gitu. bisa emang seperti itu. Jadi sebenarnya gini, sebenarnya untuk menangani stres itu dari waktu kita usia muda pun semua usia kan pasti mengalami stres. Cuma kenapa lansia lebih ada tantangan untuk menangani stres itu karena kita harus ketahui emang kan tubuhnya makin menua. Mestinya udah soak lah ya, akinya udah soak. Jadi akinya itu semua kapasitas, kita ada istilah baru tuh namanya kapasitas internal. Jadi tubuh kita punya kapasitas internal. Waktu masih muda masih full aki kita. Jadi kita mau ada stres atau apa kita tangani nggak masalah, balik lagi ke semula. Tapi makin tua udah makin menurun tuh baterainya, itu alami. Jadi kita pakai baterai yang sesedikit itu untuk berfungsi sehari-hari. Untuk makan, untuk minum, untuk kerja yang ringan. Jadi kalau ada stres lebih, kita tidak punya lagi daya untuk menangani itu. Jadi lebih gampang ngedrop. Seperti post power syndrome. Mungkin juga waktu masih muda mengalami kan dari jabatan tinggi tiba-tiba mungkin PHK jadi keluar. Stres juga tapi reboundnya lebih gampang, baik lagi, segar. Karena dia punya banyak kapasitasnya. Nah pas sudah tua karena itu, banyak baru berubah, teman-teman mungkin pada berguguran. Lingkungannya baru, kenapa sekarang semua serba internet, nggak ngerti. Jadi semua stres itu membuat dia nggak bisa menangani stres yang post power syndrome itu. Contohnya ya. Oke, berarti ibarat kata kalau baterai itu udah soak dan low bat gitu ya. Sehingga akhirnya energinya itu jadi kurang gitu Iya, ya, Dok, energinya ya? kurang. Oke, yang terakhir dok. Lansia itu katanya nggak suka bertualang. Jadi kan kita berpikirnya ya nggak mungkin juga lah bertualang karena itu secara fisik juga nggak bisa. Tapi ada juga kan yang kalau nggak salah itu kemarin aku lihat ada lansia pasangan yang bisa malah keliling dunia dan lain sebagainya gitu. Ada sebenarnya kalau misalnya ada lansia yang suka bertualang atau enggak, itu lebih ke arah hobi ya. Tidak harus lansia itu kita suruh semua harus bertualang. Tapi rasa ingin keluar dari rumah itu parameter penting. Kalau ada lansia yang cenderung ingin di rumah terus, itu salah satu parameter lansia itu depresi. Dia ingin di rumah terus, nggak pengen keluar, nggak pengen melihat hal baru. Dan dia akan terjerumus terus tuh, dari nggak mau keluar rumah, lama-lama nggak ada rangsangan dari luar sama sekali. Kan kalau di rumah terus kan udah hafal semua ya. Kalau kita keluar rumah kan berpetualang maksudnya mungkin bukan berpetualang naik gunung ya. Berpetualang new adventure lah ya. Iya betul. Sekedar ke mall baru, sekedar ke kota baru ya. Itu kan sensorik dirangsang semua. Jadi nggak gampang pikun sebenarnya. Kita harus paksa lansianya agak paksa gitu ya. Keluar. Bukan cuma untuk jalan-jalan. Tapi untuk merangsang supaya justru dia lebih segar dan lebih gak gampang pikun. Gitu. Masalah dia suka hiking atau gak suka hiking itu kan hobi ya. Hobi, Iya. oke. Berarti memang kalau kita punya oma opa di rumah, kalau bisa rutin ajak mereka jalan-jalan keluar ya supaya nggak depresi ya. Oke. Kalau mau di rumah terus itu kita harus tanya-tanya nih kenapa mau di rumah terus. Kenapa gitu. Jadi ada malah tanda tanya gitu ya dok ya. harus Oke, cari tahu. thank you Dokter Pascal sudah terjawab. Nanti kita lanjut lagi ngobrolin tentang masalah degeneratif pada lansia dok ya di segmen selanjutnya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saat ini. Kita masih membahas tema kita hari ini seputar masalah degeneratif pada lansia. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh ya tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kita masih bersama dengan Dr. Pascalis Andrew Gunawan, SPPD Kager, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan geriatri dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran. Oke, Dr. Pascal, kita lanjut lagi. Lansia.
kenapa ya identik di masyarakat kita lansia itu pasti sakit-sakitan, ringkih dan lain sebagainya. Ini kan satu stigma yang udah kayak ketanam banget, nggak tahu dari kapan lah ya, dari nenek moyang kita gitu ya. Padahal kalau kita lihat lansia zaman dahulu juga sehat-sehat ya dok ya, gitu ya. Dibanding dengan sekarang remaja aja udah jompo kayaknya gitu ya. Nah yang menjadi pertanyaan, indikator lansia yang bisa dikatakan sehat itu yang seperti apa sih dok? Indikator yang lincah-lincah, loncat-loncat atau gimana gitu? Sebenarnya indikatornya macam-macam. Ada indikator yang pakai teori-teori, tapi kita ngomong gampang aja ya. Kalau kita lihat foto lansia, parameter kan di sini kalau di Indonesia sih kita pakai 60 tahun ya. 60 tahun. Mungkin emang nanti akan berubah parameternya karena sekarang makin banyak lansia yang makin tua usianya. Harapan hidupnya makin bagus di Indonesia sebenarnya. Jadi kalau parameter sebenarnya kalau lansia itu bisa mandiri, ya udah dia lansia sehat sebenarnya. Oh, mandiri dalam artian mengerjakan apa-apa Bisa sendiri. mengurus diri sendiri, masih aktif. Entah aktif mengurus diri sendiri, aktif mengurus orang lain. Masih bisa melakukan semua kerjaan atau bisa olahraga sendiri semua. Itu sebenarnya dia sebenarnya sehat. Tanda kutip ya. Karena ada juga kondisi-kondisi tertentu yang dia tuh sehat seperti itu, udah habis semuanya buat sehat itu. Sedikit aja kena jatuh tiba-tiba langsung fatal. Nah itu sering. Nah itu bahaya makanya. Jadi itu yang kita sebut konsep tuh namanya frail, lansia yang renta kalau seperti itu. Tubuhnya tuh udah renta semua nih, tampak sehat, sehari-hari nggak bermasalah, tapi sebenarnya udah habis semuanya untuk sehat seperti itu. Jadi sedikit aja stres, kena flu atau kayak kemarin ledakan COVID ringan, langsung jatuh, bisa sampai fatal. Betul. Habis, nggak ada lagi kemampuan buat menangani lain. Itu jadi lansia. Bener-bener langsung habis, ibarat kata energinya langsung tek habis gitu. Iya, atau karena energinya udah dipakai untuk beraktivitas itu, untuk hidup normal gitu, tanda kutip normal gitu. Jadi pas ada serangan nggak bisa lagi menahan itu. Serangan baik internal maupun eksternal dia. Serangannya ringan sedikit pun nggak bisa menangani. Makanya kadang salah makan dikit langsung, kenapa lansia salah makan dikit sakit mah? Iya, sensitif banget ya. Iya, nah itu di situ sebenarnya jadi pertanyaan. Ada apa sih di badannya? Apakah emang wajar seperti ini di usia ini? Atau ada lain di badan dia yang makan semua energi dia? Tapi kan bisa jadi ya dok ya, di satu usia lansia yang sama, katakanlah ini si A 60, si B 60. Iya. Makan makanan yang sama gitu, dengan kandungan yang sama lah gitu. Ini efeknya akan bisa berbeda loh. Berbeda. Itu karena mungkin apanya? Karena memang faktor dari organ tubuhnya, atau mungkin tabungan dia dari muda, atau kenapa sih? Nah yang kata-kata tabungan tuh penting emang Mas Radan itu. Jadi dari muda tuh kita harus menabung hal-hal baik lah ya, karma baik lah ya. Menjaga badan kita, dietnya harus bagus. Karena semua penyakit-penyakit yang kita tabung waktu masih muda, yang waktu kita masih muda karena kita kuat, kita bisa kompromi. Waktu makin tua, kemampuan kompromi kita berkurang. Mencuat semua penyakitnya. Yang sebenarnya udah dari masa muda udah ada. Pola hidup yang nggak bagus, sering konsumsi makanan-makanan yang nggak bagus juga. Itu waktu masih muda nggak masalah, kita tangani sendiri. Waktu makin tua, nah itu jadi muncul semua yang kita tabung. Jadi makanya di usia yang sama 60 tahun, yang satu sehat walafiat, yang satu kok udah kayak 80 tahun, 55 tahun. Betul. Tapi yang tadi kata Mas Radin tuh itu menarik sih, yang wajar udah tua. Itu sebenarnya sekarang udah mulai digaungkan lagi emang. Jadi kita kan suka mengatakan masalah jangan melihat gender, ras gitu kan. Itu. Sama juga ini, jangan melihat tua, namanya ageism. Jadi kita mendiskriminasi terhadap age. Jadi bahwa orang tua wajar nih tua, wajar udah ibu saya mata nggak kelihatan, wajar dok udah tua. Kadang anak ngomong gitu ke saya, wajar lah dok udah tua. Nah, kan sebenarnya nggak seperti itu. Kita yang melihat tuh yang kasihan, masa anaknya sendiri menganggap wajar, jadi nggak dimintain tolong kan. Ibunya minta tolong, anaknya bilang wajar, ibunya mau minta tolong ke siapa? Itu yang perlu kita pelan-pelan benahi lah pola pikir seperti itu. Karena akhirnya dengan pola pikir seperti ini kayak, ibunya udah mulai matanya nggak ngeliat-liat, wajar dok. Biasa. Jadi akhirnya nggak dibawa ke dokter gitu ya. Tidur kurang, wajar, udah tua kan, wajar gitu. Belum tentu wajar. Oke. Padahal mungkin ada sesuatu ya yang akhirnya membuat kalau bisa ditangani lebih awal akan lebih bagus. Siapa tahu bisa tidur nyenyak lagi, siapa tahu bisa melihat dengan jelas lagi dan sebagainya kan. Karena tidak ada keharusan bahwa tua akan kehilangan menghilang dan lain sebagainya gitu ya. Oke. Nah, tapi kalau kita ngomongin proses degeneratif gitu ya. Ini kan
ibarat kata semua orang pasti akan mengalami dong. Iya. Dok. Tapi sebenarnya proses degeneratif tubuh ini sendiri seperti apa sih? Dan akhirnya yang terjadi pada lansia ini seperti apa proses degeneratif itu gitu? Proses degeneratif tubuh kita kan sebenarnya bergantung pada masa hidup dari sel ya. Struktur terkecil yang membuat tubuh kita kan sel. Nah sel itu juga punya masa umurnya. Dia bisa membelah diri. Suatu saat juga kemampuan dia untuk membelah diri pasti akan habis. Nah itu yang kita sebut penuaan dari selnya. Sel itu yang membentuk organ, yang membentuk hati, bentuk jantung, awalnya sel-sel dulu. Jadi makin hari ke hari, kalau kita anggap sehat ya, sehat walafiat, nggak ada tekanan luar dari dalam gitu, pasti akan menua juga, pasti akan menua. Jadi umur 100 tahun pasti organnya banyak yang udah menua sekali sampai tidak bisa berfungsi dengan baik. Tapi ada beberapa hal-hal yang mempercepat proses itu. Dia punya penyakit, atau penyakitnya penyakit organik atau penyakit mental gitu, stres, tekanan dari luar, itu semua mempengaruhi masa hidup selnya lebih cepat menua. Jadi penuaan pasti ada, cuma ada yang menua dengan alami, menua dengan sehat, ada menua yang dengan sakit lebih cepat. Tapi sebenarnya tidak hanya pas masuk usia lansia proses degeneratif itu kan dok, dari muda pun pasti sudah mengalami gitu. Iya, dari muda udah mengalami. Sekarang banyak yang konsep yang tadi saya katakan frail itu, yang kerentaan, dari usia muda juga udah renta. Dulu dikenali waktu usia lanjut, usia. Misalnya umur 50 tahun, 45 tahun banyak yang udah masuk kategori renta. Sedih ya? Sedih banget. Tapi itu kenapa berarti di usia-usia yang harusnya dewasa produktif kok bisa masuk usia frail itu gitu? Berarti selnya mengalami suatu stresor yang membuat dia regenerasi lebih cepat. Jadi gampangnya aja ya, sel kita, sel lambung lah ya. Lambung itu kan kuat banget ya. Selnya mungkin mati, tumbuh lagi itu kemampuan dia yang regenerasi sangat cepat, sama seperti rambut kita. Cepat regenerasinya. Tapi kalau kita mentang-mentang dia kuat, kita tantang terus, kasih cabai banyak, contoh ya, cabai banyak, makan makanan juga nggak dijaga, ya dia mati hidup, tahu-tahu kan pasti habis. Pas usia 50 tahun, sakit mahnya parah banget. Yang lain 70 tahun, aman-aman aja, mahnya nggak masalah. Kenapa tuh? Itu mungkin juga kayak yang sekarang tuh banyak konten-konten mukbang yang makan iya. tuh. Mukbang. Sekarang kayak fine-fine aja tuh makan dengan sambal seabrek-abrek. Itu juga akan menabung dalam arti positif, negatif dong ke depannya. Iya. Lambungnya bisa kena itu ya? Iya, hati-hati gitu. Waktu mungkin sehat-sehat, tapi mungkin ya tadi itu energinya dipakai semua, tubuh lainnya bantu. Ini kan kita kan, tadi kan waktu di awal kan Mas Renzo bilang kan, kita kayak robot ya, makin lama makin tua. Sebenarnya benar-benar mirip dengan mesin sebenarnya kita. Mesin kan makin lama makin tua. Kita lebih banyak maintain HP kita lah. HP kita rusak dikit langsung kita panik. Tapi badan kita rusak dikit, adalah cuek aja gitu. Nah itu sama dia, gitu. Lebih sayang HP daripada ini ya. Karena mungkin di HP ini ada chat dari seseorang kali ya dok. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini seputar masalah degeneratif pada lansia. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini atau seputar kesehatan lansia, boleh ya tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kita masih bersama dengan Dr. Paskalis Andrew Gunawan, SPPD Kager, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan geriatri dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran. Oke, dok, kita lanjut lagi. Kalau kita ngomongin proses degeneratif, kan pasti tadi sudah dijelaskan, semua orang pasti akan mengalami. Toh mungkin pun akan berbeda gitu ya, setiap orang beda-beda kasusnya, proses degeneratifnya mana yang lebih cepet banget, ada yang agak lambat seperti itu. Nah, boleh dijelasin nggak masalah atau penyakit deh langsung ya, penyakit apa sih yang biasanya terjadi? Kan selama ini kalau kita ngomongin kayak lansia, aduh udah pasti kepikirannya diabetes dan lain sebagainya. Nah, penyakit-penyakit yang timbul gara-gara proses degeneratif ini seperti apa? Kalau diabetes kan metabolik ya seperti itu. Kalau degeneratif bisa beragam atau akhirnya ya mungkin dia ke metabolik juga, ke yang lain-lain gitu dong. Ya sebenarnya kalau kita berpegang pada prinsip penyakit itu timbul gara-gara tubuh kita nggak bisa kompromi. Sebenarnya penyakit metabolik juga bisa kita jadi penyakit degeneratif. Ada juga yang diabetes pada saat usia lanjut. Tapi kalau kita fokus ke degeneratifnya aja ya. Degeneratif kan yang kita kenal penuaan dari organ-organ tubuh lah ya. Yang paling klasik itu sendi sama tulang.
Oh. Jadi bantalan sendinya udah mulai keropos, tulangnya keropos. Jadi manifestasinya sakit pinggang, sakit sendi, lutut ya yang paling sering, sakit lutut, buku-bukunya sakit semua. Itu khas lah degeneratif itu. Tapi banyak penyakit-penyakit degeneratif lain sebenarnya. Termasuk penyakit otak juga masuk penyakit degeneratif. Yang kepikunan karena penyakit, yang istilahnya demensia, itu juga penyakit degeneratif juga. Jadi penyakit degeneratif tinggal kita pilih nih, kita mau fokus ke organ yang mana. Kok boleh pilih? Maksudnya kalau kita mau bahas nih, degeneratif sendi berarti penyakitnya itu, degeneratif otak apa? Ya demensia. Oh, kirain lansianya boleh milih, Boleh nggak boleh, milih, nggak bisa. nggak boleh. Tuhan yang milihin. Kalau bisa nggak milih ya. Gitu. Iya. Tapi kalau yang menarik kan berarti kayak ini dibagi dua ya dok, secara biologis gitu ya, atau secara kognitif kan seperti itu. Jadi kayak kalau kita lihat kayak sendi dan tulang gitu, itu kan secara degeneratif pasti akan menurun ya. Makanya mungkin kita lihat ada orang apa ya, osteoporosis lah, orang osteoartritis dan lain sebagainya deh ya. Iya. Itu kan sesuatu yang berarti akan dialami gitu. Berarti sama lansia-lansia ini gitu. Iya. Jadi tubuh kita pasti akan menua. Pasti kalau kita ngomong tulang pasti akan osteoporosis pasti. Pasti akan degeneratif sendinya pasti ada, bantalannya udah mulai lemah. Makanya banyak yang bongkok. Tinggal pertanyaannya kan apakah semuanya akan bongkok? Apakah semua tulang patah? Betul. Ada yang enggak, ada yang iya kan? Betul. Kalau yang enggak berarti dia tidak melakukan apa-apa untuk kompromi dari itu. Tapi kalau yang iya, yang enggak patah berarti dia berusaha. Walaupun ototnya, walaupun sendinya lemah, tulangnya lemah, tapi dia kuatin ototnya. Jadi penopangnya kuat, dia bisa tegak tetap. Karena ototnya kuat. Kalau di scan sama-sama tulangnya keropos. Tapi yang satu ototnya kuat, yang satu ototnya lemah. Jadi dia memperkuat bagian tubuh lain yang bisa diperkuat untuk bisa kompromi yang nggak bisa lagi dimundurin gitu. Nah kita prinsipnya seperti itu. Di konsep penanganan lansia ya. Kita lihat potensinya apa yang bisa kita kembangkan. Ada potensi yang udah hilang yang secara alami, kita nggak utak-atik lagi. Buat apa lagi utak-atik. Paling kita berusaha terapi supaya dia turunnya jangan terlalu cepat. Turunnya sesuai dengan penuaan alami. Tapi yang lainnya bisa kita kuatin. Supaya secara keseluruhan, kalau kita pakai skornya bagus. Gitu. Matematikanya 7, bahasa Inggrisnya 10. Rata-rata 8,5 kan, lumayan gitu maksudnya. Betul. Tapi kalau kita lihat nih dok ya, maksudnya kan kita sering juga nih lihat, oke lah proses degeneratif tadi ada yang lambat, ada yang cepat, ada istilahnya yang ada yang kuat, ada yang lemah seperti itu. Dan kita juga pernah lihat ada lansia-lansia yang tetap energik, bisa istilahnya loncat-loncat, lompat-lompat di usia seperti itu. Nah, ketika kita melihat proses degeneratif yang agak melambat sehingga si lansia ini masih tergolong aktif dan energik, masih bisa nggak sih sebenarnya mereka tetap beraktivitas sama halnya ketika mereka masih muda atau dewasa produktif gitu dok? Kan kayak, oh aku masih nggak apa-apa kok, kan ada deh kayak biasanya orang lansia kayak nggak mau dianggap lansia gitu meskipun usianya 60 plus kayak enggak, aku masih bisa kok. Kan banyak oma-opa di rumah karena mungkin ya itu nggak mau dianggap tua, nggak mau dianggap jompo ya enggak, mereka kayak aku masih bisa kok ngelakuin ini sendiri. Tapi kita di rumah kayak was-was juga ya. Aduh, nanti takut begini, takut begitu. Itu gimana, Dok? Bisa nggak sih sebenarnya mereka itu? Bisa sebenarnya. Tapi yang penting itu kalau misalnya lansia semangat mau berusaha, semangat diri muda, kita jangan tekan semangatnya. Jangan bilang, oh, udah tua tuh, jangan. Justru itu jarang orang semangat seperti itu. Dengan dia semangat, dia tanda kutip mungkin gengsi, nggak mau dianggap tua, dia akan berusaha supaya tubuhnya seperti orang muda kan. Dia akan olahraga mati-matian, jaga makannya bagus. Penyakit-penyakit yang dia miliki dia akan jaga benar-benar. Tapi sebenarnya sebagus pun kita menjaga, pasti nggak akan balik ke kekuatan dia waktu usia 20 tahun. Nah itu dia. Tapi itu namanya yang tadi konsep kompromi itu. Mungkin dia kenapa mungkin performanya sama dengan performa yang masih muda misalnya ya. Kita anggap aja mereka mungkin sama-sama main squash misalnya aja, main squash sama-sama gitu, 60 sama 20 tahun. Kenapa 60 bisa menang sama 20? Secara fisikal kalah pasti, respon time, kekuatan, tapi experience-nya gimana? Cara dia mengolah energinya gimana? Ya kan makanya banyak atlet yang masih tua pun bisa mengalahkan yang muda. Mirip seperti itulah. Jadi ini tubuh kita tuh sama seperti ya bisa robot, sama kayak perusahaan besar lah. Yang satu lemah, yang satu harus dikuatin. Jadi bisa aja. Secara keseluruhan oke, bagus. Oke. Tapi bisa nggak sih diantisipasi dok? Kan kayak tadi kan dokter Pascal menyebut, oh paling banyak itu kayak di sendi atau di tulang. Sehingga kayak dari muda, oh aku mau minum, let's say ya, kayak susu untuk tulang, untuk sendi apa segala macam. Sehingga kayak, oh biar nanti di usia tua, aku nggak mengalami osteoporosis dan lain sebagainya deh gitu. Itu bisa nggak sih? Jadi kayak, ya akan
sebanyak apapun, sesehat apapun juga pasti akan mengalami. Tapi mungkin kadarnya agak Iya. nggak sehebat yang lain-lainnya gitu. Ya itu konsep yang memang kita lagi gadang-gadang seperti itu. Jadi primary prevention, Oke. cegah sebelum terjadi sama sekali. Jadi nabung memang. Ya terus jelas makanan yang bergizi sama olahraga harus kan. Tapi kalau buat tulang berarti nabung kalsium banyak, olahraga banyak. Vitamin D dijaga bagus. Bisa nabung dari muda. Kalau ada penyakit buru-buru ditangani, jangan dibiarkan berlarut-larut. Kebiasaan yang jelek buru-buru potong. Jadi yang penting kalau kita udah berpola pikir seperti itu, saya mau lakukan apa untuk supaya saya lansia bisa tetap sehat walaupun saya degeneratif kan. Nah itu bagus pola pikir seperti itu. Dari muda kita udah cari-cari tahu nih, badan saya ada masalah apa sekarang. Ada sakit apa yang tersembunyi, kan banyak penyakit yang tersembunyi. Keluarnya pas udah penyakit berat baru ketahuan ada sakit itu. Langsung buru-buru dicek ada sakit apa, ada pola hidup nggak bagus, tabung dari sekarang. Supaya pas tuanya, pas udah saat dia menurun ototnya, menurun tuh tabungannya udah bagus. Nah itu benar, bagus itu. Bagus ya. Oh, iya. Berarti ada primary prevention tadi ya. Tapi kan akhirnya ya ini juga harus diluruskan nih dok ya. Jadi orang primary prevention supaya tua nggak begini, akhirnya mereka overtrain. Iya. Overuse ya. Jadi kayak semuanya aku harus sehat, gerak terus gini segala macam. Statusnya malah overtrain. Ibarat kata kalau olahraga bukan olahraga rekreasi lagi, itu olahraga prestasi udah kayak atlet. Akhirnya overtrain malah bisa menimbulkan cedera dan lain sebagainya. Ada ngefek gak sih ketika muda kita terlalu overtrain, malah tuanya bukannya sehat, malah jadi wah tulangnya malah lebih cepat keropos dan lain sebagainya. Bisa ngaruh gak sih dok ke situ? Bisa ngaruh. Jadi semua makanan atau olahraga yang dikerjakan tidak sesuai kaidahnya lah ya, kapasitasnya berlebihan, menganggap kalau saya misalnya intermittent fasting misalnya. Saya coba fasting lebih lama lagi dari muda. Itu kan takutnya itu kalau terlalu panjang dijalankan bisa ada efek negatif. Tidak semua orang bisa seperti itu gitu. Karena tubuh kita beda-beda, karena diciptakan Tuhan beda-beda. Jadi yang diet seperti apa, olahraga seperti apa itu beda-beda juga tiap orang. Jadi nggak selalu sama emang. Nggak selalu sama ya. Sesuaikan dengan kapasitas saat ini. Kalau terlalu overuse benar bisa wear and tear kan, rusak jadinya kan. Biasa main bola akhirnya ankle-nya cedera misalkan nggak bagus juga. Berarti waktu udah lansia nanti ankle-nya makin parah nanti dong pasti. Gitu maksudnya. Oke, jadi memang semua itu akan sehat kalau takarannya pas ya. Takarannya pas. Prevention sih prevention, Iya. tapi juga harus ngerti kapasitas juga ya. Ngerti kapasitasnya. Kapasitasnya gitu, jangan terlalu berlebihan juga ya. Oke, sebelum kita lanjut, ini ada DM Instagram aku bacakan ini dari Ibu Ashila ya kalau nggak salah ini ya. Dok, sejak kepergian Opa pas pandemi kemarin, turut berduka cita ya. Oma saya itu jadi suka merenung dan jam tidurnya itu jadi berantakan. Sehari paling 2-3 jam aja dok. Itu pun putus-putus. Berarti 2-3 jam itu kalau di total ya gitu. Putus-putus. Apa yang bisa dilakukan ya dok biar oma saya itu bisa tidur lebih lama lagi? Perlu obat tidur nggak? Oke, bahaya nggak buat lansia? Terima kasih. Gimana nih dok? Ini tadi sempat kita bahas juga seputar tidur. Tapi ini kayaknya lebih ekstrim nih dok. 2-3 jam putus-putus. Perlu obat tidur nggak gitu? Bahaya nggak gitu? Iya. Ya pertama-tama sih turut berduka ya, karena kan kehilangan pasangan hidup itu salah satu faktor stresor yang paling tinggi untuk membuat seorang depresi. Tidak usah ngomongin lansia, semua orang juga seperti itu. Kalau ada penelitiannya, ada poin-poin gitu. Misalnya kehilangan HP gitu ya, kehilangan anak misalnya gitu ya. Tapi kehilangan spouse, pasangan hidup tuh paling tinggi skornya untuk membuat seorang menjadi depresi. Jadi kalau ada gejala seperti ini, apalagi timelinenya jelas setelah ditinggal sama yang dikasihi, kemudian drop. Nah itu harus diintervensi. Kayaknya banyak deh dok kasus kayak gini. Banyak. Makin lama itu akan makin turun terus tuh. Jangan sampai pas sudah di bawah baru kita bergerak naikin lagi. Agak turun dikit langsung kita buru-buru cari tahu, kita naikin lagi. Kalau di bawah susah. Iya, usahanya mungkin bisa, tapi usahanya harus luar biasa. Jadi sebenarnya ini harus dibawa ke bagian itu, harus benar diperiksa benar-benar. Ada nggak sakit metaboliknya yang membuat seperti ini, atau emang karena faktor stresnya itu. Ini tanda-tanda depresi seperti ini, gangguan tidur, tidak ada gairah untuk melakukan apa-apa, mengurung diri di rumah, jarang bicara. Kalau seperti ini harus cari pertolongan berarti. Nah, itu obat tidur boleh apa enggak obat tidur? Obat tidur itu pro dan kontra. Kita minum obat tidur, kadang-kadang boleh, asal pola pikirnya apa dulu. Ini untuk membantu kita istirahat dulu, supaya pikiran kita jernih untuk bisa menangani masalah kita. Kalau kita nggak tidur 3 minggu, kita nggak mikir lagi yang lain untuk menangani diri kita kan. Jadi kita minum obat tidur boleh, tapi itu cuma sebagai jembatan aja. Jangan abis itu enak nih minum terus, tidak berusaha menangani penyebabnya. Apakah boleh dikasih obat tidur? Konsultasi ke dokternya, dipastikan dulu badannya kuat nggak untuk menerima obat tidur. Kalau kuat, diwanti-wanti obat tidur ini jangan minum terus-menerus, nggak bagus nanti.
Takutnya ketergantungan bener bisa, dan kedua jadinya minum obat tidur terus, dia nggak akan menyelesaikan masalah dia yang bikin dia nggak bisa tidur di awal. Oh. Gitu. Jadi ibarat kata kalau obat itu hanya pereda nyeri aja ya, tapi habis itu akan muncul lagi Symptom ya. reliever aja. Tapi kadang perlu emang kita kasih obat tidur, karena dia butuh istirahat. Kalau dia nggak istirahat, kita suruh dia olahraga. Ibu makan banyak ya olahraga, dia tidur aja nggak cukup. Gimana kita mau suruh melakukan itu? Dia butuh istirahat dulu. Kita pikir seperti itu. Oke, memang agak susah-susah gampang ya menghandle menangani lansia ini ya. Jadi di satu sisi kita ingin begini, takutnya begini dan lain sebagainya. Suruh olahraga tapi kurang tidur, bahaya juga ya. Iya. Gitu ya, suruh olahraga tapi makanannya juga nggak bergizi, kurang juga bahaya juga. Aduh, pokoknya harus konsultasi ke konsultan geriatri juga ya untuk mengetahui bahwa si oma opanya ini harus diapain dulu gitu ya. Iya, harus diapain dulu. Harus diapain dulu. Nggak asal sekadar beli obat tidur kasih, nggak, itu nggak menyelesaikan masalah ya dok ya. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Mbak Asila tadi ya, dan semoga omanya tetap sehat selalu. Oke, nanti kita lanjut lagi ya dok ya di segmen terakhir. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan boleh di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @theifamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Saat ini, kita masih membahas tema kita hari ini seputar masalah degeneratif pada lansia. Masih bersama dengan Dr. Paskalis Andrew Gunawan, SPPD KGR, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan geriatri dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran. Oke, dok, kalau gini, ini kan banyak masalah yang terjadi pada lansia sehingga katakanlah mereka ada satu penyakit lah ya, entah degeneratif ataupun metabolik dan lain sebagainya. Kan di satu sisi mereka sakit, tapi di satu sisi pasti mentalnya juga pasti akan keganggu dok. Apalagi ketika kemarin pandemi ya, di mana jumlah lansia meninggal itu banyak. Itu pasti ada berapa puluh persen nggak hanya sakit fisik ya. Iya. Pasti karena psikisnya juga gitu. Mentalnya itu keganggu banget dan akhirnya bikin drop juga gitu. Iya. Nah itu sebaiknya kalau ada lansia dengan kondisi seperti ini, mana yang harus didahulukan atau bisa paralel dua-duanya, fisik dan psikis. Karena kan jadi kadang-kadang kita keluarga agak bingung juga nih harus gimana gitu. Susah ya kalau bilang mana yang harus didahulukan ya. Karena nyambung kan, Nyambung. ada benang merahnya antara dua itu. Kalau kayak kejadian katastrofik kemarin COVID, saya rasa semua orang pasti terkena dampaknya kan. Psikis pasti ada. Cuma pada lansia itu kadang lebih susah beradaptasi dengan kondisi baru itu. Betul. Yang tadinya dia mempunyai kebiasaan yang baik, jalan-jalan, sosialisasi dengan tetangga, nggak bisa dikerjakan karena dilarang oleh negaranya kan. Betul. Ya jadi padahal itu yang menopang dia selama ini hidup sehat. Jadi pas itu dihilangkan, hidupnya makin drop. Makin depresi dan sebagainya. Jadi kita sebenarnya kalau seperti itu adaptasi sih. Kalau kita melihat ada perubahan pada lansia, teman-teman atau keluarga terdekat kita seperti itu, kita harus mulai aware nih. Ini perubahan ini normal apa nggak normal? Jadi kita harus tangani sama-sama semuanya. Lihat fisik yang salah atau mental yang salah. Susah kadang di situ membedakan di situ. Kadang Iya, kita harus betul. benar-benar dicek beneran gitu. Ini yang mana yang salah, yang mana yang duluan ya kan? Itu bingungnya gitu. Tapi bisa paralel nggak sih dok, langsung dua-duanya gitu? Bisa, justru harus dua-duanya kalau bisa. Jangan tunggu-tunggu gitu. Kayak misalnya kita anggapnya kayak mobil lah, jalannya nggak bener gitu. Masa kita benerin salah satu dulu gitu ya. Shock breaker belakang dulu ya Pak, shock breaker depan jangan dulu. Sama aja, jalannya nggak bagus juga kan ujung-ujung. Benerin semuanya. Harus jalan sama-sama, paralel sama-sama. Jangan in dulu kan nanti berkaitan nanti. Oke. Nah ini juga satu masalah klasik yang dialami oleh banyak keluarga. Mungkin di Indonesia, nggak ngerti kalau di luar negeri. Adalah bagaimana support system di keluarga. Iya. Nah karena kadang kala gini, ya iyalah kita kan sebagai yang muda kita belum pernah ada di posisi itu. Betul nggak sih dok? Kita belum pernah jadi lansia. Sementara oma opa kita juga nggak punya pengalaman jadi lansia kan gitu. Semua sama-sama baru dan semua sama-sama tidak tahu gitu. Apa sih yang harusnya dilakukan oleh kita sebagai anggota keluarga yang notabene di rumah ada oma opa, terus kayak ya entah dia sakit fisik, sakit psikis dan lain sebagainya. Bagaimana kita sebagai anggota keluarga bisa menjadi support system yang baik untuk si oma opa ini supaya ya dia sehat secara fisik dan juga secara mental gitu. Sebenarnya support system yang paling bagus itu adalah komunikasi sebenarnya. Kita harus bawa komunikasi dua arah yang apa adanya. Jangan ada merasa nggak enak, jangan ada merasa terkekang sama generation gap. Kita kan cuma cukup tanya misalnya ayah ibu lagi oke nggak, gimana perasaannya, ada yang ingin dikerjakan, badannya, tapi apa adanya, kita bilang aja, kasih tau aja apa adanya. Kita cerita hari kita harapkan dia cerita hari dia gimana. Dengan dari situ kita bisa tahu kebutuhan dia apa sekarang yang sebenarnya nggak terpenuhi. Di situ ada benih-benih negatif nggak yang bisa kita identifikasi, yang ini nih kayak kalau kita biarkan aja nih, itu makin tumbuh jadi pohon negatif yang besar.
Tapi komunikasi yang penting, karena komunikasi nggak lancar, anaknya menganggap tua wajar. Anaknya sibuk kerja itu saya rasa semua sibuk kerja kan, nggak sempat ngurus orang tua. Orang tua menganggap nggak enak ganggu anak. Ada masalah selesaikan sendiri, jadi tidak ada cry for help gitu. Nah itu saya di situ. Apalagi supporting system dia, teman-temannya sendiri mungkin dia beruntung umur panjang, ya lain pada guguran duluan. Biasanya dia bisa curhat, nggak bisa curhat lagi. Betul. Jadi yang penting sebenarnya communication, basic aja communication. Kalau kita bisa communication bagus, aman sebenarnya. Oke. Tapi sebenarnya kalau kita berbicara tentang lansia yang seperti kan kadang-kadang kita kesel ya dok ya kayak, aduh cerita ngulang-ngulang lagi ini segala macam. Itu komunikasi yang baik itu kita sampaikan atau gimana sih dok biasanya biar mereka itu nggak ngerasa tersinggung, ngerasa terpojokan gitu dok? Ya tentunya emang susahnya karena kita harus mengetahui pribadi lansia itu ya. Keluarga sih pasti paling tahu lah. Misalnya orang ini sangat tersinggung kalau saya potong bicaranya. Kalau saya cuekin juga nggak kasih tahu, dia akan marah kalau saya diam. Itu yang penting kita kasih tahu itu. Tapi kalau dia mau cerita, kita harus dengarkan ceritanya sebenarnya. Jujur aja ya, untuk zaman sekarang sepertinya agak susah kalau mengandalkan keluarga. Jadi makanya sangat penting untuk ada Kan udah sibuk masing-masing. Iya, ya sibuk masing-masing. Dia mungkin punya keluarga lagi sendiri kan, punya keluarga anak-anak sendiri. Udah sibuk semua, jadi paling penting kita bangun komunitas. Orang tua kita harus punya komunitas. Dia punya teman-teman, punya teman buat curhat, ngomong dengan pola pikir dan generation yang sama. Enak. Oh, jadi nyambung ya? Nyambung, komunitas secara fisik di RT RW masing-masing atau komunitas apapun yang bisa dikerjakan di tempat ibadah masing-masing. Harus ada komunitasnya. Kadang-kadang dari situ kita bisa tahu, kita ketemu sama temennya gitu, temennya bisa cerita ke kita. Kayak papamu agak-agak berubah deh berapa hari ini gitu. Nah justru kita dapat info, oh gitu ya, kita nggak tahu justru. Makanya kita jadi kalau kita mau berusaha untuk mencapai kesehatan yang baik buat lansia, kita nggak bisa kerja sendiri. Harus rangkul semuanya. Secara holistik ya. Iya. Oke, thank you Dokter Pascal. Semoga ini menjadi bekal yang baik untuk kita semua yang di rumah punya oma opa atau mungkin ada lansia juga oma opa di rumah yang nonton. Ini jadi bekal yang baik untuk kita semua. Terima kasih dok. Salam sehat untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran. Selamat pagi ya dok ya. Ya, salam sehat. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dokter Pascal. Semoga bermanfaat ya. Saya Raden Madlia Somit. Sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Selasa yang indah ini. Dan tetap semangat untuk semua lansia di Indonesia. Sampai jumpa.